Masih bersama kami di Presisi Pagi. Korlantas Polri resmi menghentikan sistem one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali. Hal tersebut disampaikan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan di kantor Jasa Marga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Korlantas Polri resmi menghentikan sistem one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali. Hal tersebut disampaikan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan di kantor Jasa Marga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Arus balik dari jalur Pantura saat ini masih dalam batas normal. Kepadatan kendaraan hanya terjadi di beberapa lampu lalu lintas yang terdapat di beberapa titik. Sementara itu, rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di jalan tol Jakarta Cikampek dari kilometer 70 hingga kilometer 47 saat ini masih membuka 3 lajur, di mana nantinya akan diperkecil menjadi 2 lajur. Jadi untuk pelaksanaan one way ya, dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 72 tadi jam 8.00 kita sudah tutup ya. Untuk arus lalu lintas sekarang sudah kita normalkan 2 arah, artinya sudah menjadi arus lintas normal ya. Kemudian dari 70 sampai dengan 47 saat ini kita masih membuka 3 lajur kontraflow ya. Sedang proses untuk memperkecil menjadi 2 lajur karena situasi arus lalu lintas dari Trans Jawa kemudian dari selatan Bandung ya, ini menunjukkan angka yang melandai. Untuk Pantura, ini Pantura syukur alhamdulillah sampai tadi malam saya terus melihat dampak dari pemberlakuan one way ya pada saat arus balik terutama. Ini secara umum masih ramai, lancar ya, tidak ada kemacetan yang berarti, tidak sampai stuck. Kakor Lantas menyampaikan terdapat 30% pemudik yang belum kembali. Jika dibagi dengan pelaksanaan work from home pada 16 hingga 17 April, maka masing-masing akan tersisa 15% pemudik saja. Lebih lanjut, Kakor Lantas mengatakan pada jalur wisata saat hari H Lebaran hingga H+3 mengalami peningkatan volume kendaraan. Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan beberapa rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Irjen Pol Aan Suhanan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan kegiatan arus mudik balik Lebaran 2024 hingga lancar. Tim Humas NTMC Polri melaporkan untuk Polri TV. Suasana Terminal Bus Kampung Rambutan masih terpantau lengang pasca Hari Raya Idul Fitri. Tidak adanya peningkatan signifikan terjadi pada semua perjalanan, baik kedatangan ke Jakarta maupun keberangkatan keluar Jakarta. Berikut laporan reporter Polri TV Faris Hasni dan juru kamera Irfan Juni Setia dari Terminal Bus Kampung Rambutan. Pemirsa, suasana arus balik di Terminal Kampung Rambutan pada hari ini masih terpantau cukup lengang. Di Terminal Bus Kampung Rambutan ini terdapat 3 shift kedatangan, yaitu ada shift pagi ke siang, kemudian ada shift siang ke malam, dan ada shift malam hingga dini hari nanti. Diperkirakan mereka yang datang pada shift pagi ini yang diperkirakan masih berasal dari sekitar Jawa Barat. Untuk mereka yang datang dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur diperkirakan akan tiba pada sore hingga malam hari nanti. Untuk Anda pemirsa yang tiba malam hari di Terminal Kampung Rambutan tentunya tidak perlu khawatir karena di Terminal Kampung Rambutan ini tersedia fasilitas bus amari atau angkutan malam hari yang bisa membawa Anda dari Terminal Bus Kampung Rambutan ke sejumlah titik yang berada di ibu kota Jakarta. Dan Anda pemirsa yang mengalami kendala atau kesulitan dan kira-kira membutuhkan bantuan pihak kepolisian bisa tentunya mendatangi pos polisi untuk meminta bantuan dari petugas yang sedang bertugas tentunya. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni Setia melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Jarod Sungkowo memimpin pengecekan pos Pam Ops Ketupat Jaya 2024. Pengecekan ini untuk memastikan pengamanan yang maksimal di perayaan Idul Fitri dan lonjakan wisatawan.
Mabes Kepulauan Seribu rekan-rekan itu Polres dan ini melakukan patroli maupun pengecekan di 5 puspom wilayah Kepulauan Seribu. Kami memastikan bahwa personel kami yang berjaga sudah siap dengan segala perlengkapannya, segala fasilitas panja untuk membantu lonjakan wisatawan baik asing maupun wisatawan dalam negeri yang hari ini sudah mulai padat menuju ke wisata di resort di Kepulauan Seribu. Saya laporkan juga pada hari ini masih angin normal, gelombang laut tinggi ketinggian 1 meter. Saya sebagai Kepulauan Seribu tetap mengimbau pada teman-teman wisatawan maupun pengelola wisata untuk tetap mengingatkan penggunaan life jacket maupun mengecek manifest penumpang dan tidak mengenai aturan dan koridor SOP yang ada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Kombes Pol Hari Golden Heart selaku Kasubsat Gaspenmas Ops Ketupat 2024 melaporkan pelaksanaan harian operasi Ketupat 2024 per hari Senin 15 April 2024. Di antaranya terkait volume arus lalu lintas kendaraan yang keluar maupun yang masuk ke kota Jakarta dari berbagai pintu masuk. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini, Selasa 16 April 2024, saya selaku juru bicara Divisi Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan operasi Ketupat tahun 2024. Terkait dengan situasi volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta Senin 15 April 2024 dengan rincian sebagai berikut bahwa volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa Utama tercatat sebanyak 15.769 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta sebanyak 17.552 kendaraan. Arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 4.251 kendaraan. Sementara untuk yang masuk Jakarta sebanyak 7.616 kendaraan. Untuk arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 8.317 kendaraan. Dan untuk yang masuk ke Jakarta sebanyak 8.587 kendaraan. Dan untuk arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama tercatat sebanyak 10.421 kendaraan, sementara yang masuk Jakarta sebanyak 11.496 kendaraan. Untuk arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi Utama sebanyak 10.620 kendaraan, sementara yang masuk ke Jakarta sebanyak 12.940 kendaraan. Terkait situasi Kamsel Tipcar Lantas, dapat disampaikan bahwa arus lalu lintas yang masuk Jakarta melalui 5 gerbang tol tersebut sebanyak 58.091 kendaraan. Sementara volume arus lalu lintas yang keluar sebanyak 49.378 kendaraan. Terkait dengan rekayasa lalu lintas, bahwa arus lalu lintas dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 tol Cipali pada pukul 8 pagi tadi telah kembali normal dari kedua arahnya. Pastikan Anda mendapatkan informasi terkait arus balik dari Korlantas Polri maupun petugas di lapangan, serta mengikuti petunjuk arah dengan benar. Apabila kelelahan, diharapkan masyarakat tidak memaksakan diri, serta maksimal mengemudi selama 4 jam, kemudian dapat istirahat di rest area, jalur tol, atau keluar pada jalur arteri yang telah disediakan. Polri siap melayani, mengamankan kepada seluruh pemudik sehingga Kamsel Tipcar Lantas dapat terwujud dengan baik. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat yang melakukan perjalanan balik Lebaran 2024 agar memastikan kondisi fisik juga sehat serta periksa betul kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat dan tetap memastikan saldo uang elektronik tol mencukupi. Kepada pemudik diharap untuk tidak berhenti ataupun beristirahat di bahu jalan karena dapat membahayakan diri sendiri
dan pengemudi lainnya, kemudian dapat bersabar dan terus berdoa hingga dapat sampai dengan tujuan serta saling toleransi di antara pengguna jalan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kami tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.